Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kendu dan masih di channel yang sama juga, yaitu Ken Injeksi. Sobat-sobat sekalian, di depan kita ada satu unit mobil Mitsubishi Canter. Keluhan suara pincang dan berebet, apalagi di awal gas sangat terasa. Dan di sini sudah bisa dilihat pelunyar sudah digeser sampai mentok oleh mekanik sebelumnya. Dan dari cara startnya tadi sudah bisa dilihat bahwa pelunyar sudah mulai lemah, karena proses hidupnya harus dibantu dengan gas agar bisa hidup dengan mudah. Tanpa digas startnya panjang. Itu salah satu indikasi bahwa pelunyar sudah lemah. Kemudian nozzle ini sudah kita lepas, dan untuk informasi buat sobat-sobat yang mengalami hal yang sama seperti ini, ketika kita mau mengetopkan posisi bospom sebelum dilepas, ya, mesin ini sudah menggunakan poli yang bukan orsinil, ya, sudah pernah diganti, dan pada polinya tidak ada tanda 14 maupun 23 dan strip-strip yang lainnya, ya. Jadi susah untuk menemukan titik top yang pas, ya. Cara yang saya gunakan adalah seperti ini. Bisa menggunakan lidi seperti ini, ataupun menggunakan kawat yang lurus juga bisa, ya. Kita masukkan di lubang nozzle nomor 1, ya, karena kita akan mencari top satunya, ya. Jadi yang akan naik sampai ujung adalah nomor 1 dan nomor 4. Nomor 1 bisa dilihat itu, ya, ini mentok. Sedangkan nomor 23 masuk sampai dalam. Bisa dilihat di lidinya, ini sampai dalam, ya. Ini kalau poli normal sudah di strip 14, tinggal kita lihat apakah top 1 atau top 4-nya. Cukup kita gunakan obeng minus seperti ini, ya. Kita cek di piano klepnya atau rocker arm, ya. Oke, ini, ya. Nomor 1 dan 2 bebas, bisa bergerak. Ini sudah bisa dipastikan posisi top sudah pas di top satunya. Tinggal kita tarik perlahan bospomnya untuk kita lihat posisi cowakannya. Di situ nanti bisa kita atur ulang untuk posisi poli, ya. Secara hati-hati kita perhatikan pada cowakannya. Nanti bisa kita tandai sendiri, baik menggunakan obeng minus ataupun yang lain pada poli, agar suatu saat ketika melakukan pembongkaran bisa menjadi lebih mudah lagi. Ini pompa injeksi atau bospom sudah kita bongkar semuanya. Pertama, damper bisa dilihat ini bekasnya, ya, yang di bushing sudah dalam, sudah cukup keras juga. Ini sebaiknya kita ganti. Dan masalah utama dari pompa injeksi ini adalah akibat oli yang sudah terlalu lama tidak diganti dan bekas mesin yang ngobosnya parah. Jadi hampir semua komponen di dalamnya seperti ini. Ini olinya lengket semua, ya. Tidak bisa dicuci biasa, ya. Ini dikuas nggak akan hilang, jadi harus digosok. Hampir semua komponen seperti ini, bisa dilihat. Kontrol rack ini. Nah, ini oli yang sudah mengental dan lengket. Ini juga mengganggu kinerja dari semua komponen karena pergerakan menjadi seret dan tidak bisa lancar semuanya. Untuk pelunyar sudah kita cek tadi aus, tapi dikarenakan masalah biaya, untuk pemilik meminta ini dipasang kembali, ya.
kita bisa memakluminya. Tapi yang paling utama adalah ini, semua plunger spring keempat-empatnya patah ya, ini patah pernya. Untuk yang 3 ini patah di bagian ujungnya, sedangkan yang 1 ini yang di nomor 3 patah menjadi beberapa bagian ya, seperti ini. Kemudian kontrol sleeve atau kontrol pinion ini yang nomor 3 sampai rusak seperti ini ya, ini harus diganti. Dan untuk plunger seat ya, atau sim yang ada di tapered ini bisa dilihat jebol ya, pecah bagian tengahnya. Yang bagus akan seperti ini. Nah ini bisa dilihat bagian tengahnya, ini yang normal, ini yang jebol. Kemudian untuk bagian yang lainnya lagi bisa dilihat ini adalah efek dari oli yang tidak bagus. Ini lengket semua. Bahkan tadi untuk melepaskan ring di dalamnya ini cukup menyulitkan. Bisa dibandingkan yang sudah kita bersihkan dalamnya dengan yang masih belum. Ini belum kita bersihkan dan belum kita lepaskan ring-ringnya. Kita gunakan ini. Ini untuk spring penggantinya yang patah ya. Terus kontrol pinion atau kontrol sleeve, dan juga untuk plunger seat atau sim taperednya.
Perakitan sudah selesai. Penggantian yang dilakukan adalah repair kit, plunger spring, plunger seat, dan juga control sleeve pada bagian yang rusak yang tadi. Sisanya ini tinggal dikalibrasi, lalu kita pasang dan akan lihat hasilnya nanti. Oke sobat sekalian, ini mesin sudah hidup, kantor 125 ya. Keadaan plunger sudah kena, tetapi si pemilik meminta untuk dipasang kembali, dan sesuai prediksi awal saya yang saya sampaikan pemilik bahwa untuk proses hidupnya tidak akan bisa lebih mudah tanpa menginjak gas, dan benar ini baru bisa hidup gampang setelah pedal gas diinjak meskipun hanya sedikit. Tanpa diinjak pedal gasnya akan menjadi lebih panjang untuk proses hidupnya. Sedangkan suara ini agak kasar. Ini dikarenakan dari pengetopan yang saya lakukan ketika menggunakan lidi, ya, terlihat bahwa
gigi timer pompa injeksi atau bospomnya loncat satu mata, tetapi saya sampaikan juga ke pemiliknya, saya tidak berani untuk mengurangi satu mata dikarenakan garis yang ada di poli sudah tidak ada karena menggunakan poli gantian. Sebaiknya untuk top dibongkar bagian depan agar bisa lebih pasti apakah ini sudah pas atau loncat satu mata. Tapi dari suara sudah bisa terlihat ini sebenarnya ada loncat satu mata ya. Tinggal kita lihat nanti pemiliknya bagaimana. Untuk penggantian spring, plunger springnya 4 piece, kontrol sleeve-nya atau kontrol pinion 1 piece, dan juga plunger seat atau sim tapered-nya 1 piece. Hasilnya suara berebet dan pincang saat digas hilang sama sekali, dan sudah tidak ada suara berebet saat digas karena plunger sudah bisa bekerja dengan maksimal kembali. Oke, saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share agar kita bisa berbagi manfaat kepada sobat-sobat yang lain. Dan hanya dengan itu juga sobat sudah bisa membantu channel ini untuk terus berkembang ke depannya. Dan akhirnya saya Kendu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.